Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Haris M2 Channel. Pada video kali ini Pak Haris akan membahas materi kegiatan pembelajaran 2, yaitu persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari kegiatan pembelajaran 1 pada video sebelumnya. Namun sebelum Pak Haris melanjutkan materi, jangan lupa bagi kalian untuk menekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Oke, Pak Haris lanjutkan materinya. Silahkan dicermati dan diamati bersama-sama. Oke, kegiatan pembelajaran 2 yaitu tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian. Jadi harapannya dapat menentukan HP-nya ya, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, ini ada bentuk kuadrat karena judul kita adalah bentuk kuadrat. Kemudian ada persamaannya, yaitu persamaan tandanya sama dengan. Oke, pada uraian materi persamaan trigonometri terkadang ada yang berbentuk persamaan kuadrat ya. Di sini ada yang berbentuk persamaan kuadrat. Nih. Ada yang berbentuk persamaan kuadrat atau mengharuskan kita untuk mengubah bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Jadi mengharuskan untuk dirubah menjadi persamaan kuadrat. Jadi hukumnya harusnya untuk menyelesaikannya wajib dirubah menjadi persamaan kuadrat, sehingga penyelesaian bisa kita peroleh dengan menggunakan aturan dalam persamaan kuadrat. Pengubahan bentuk persamaan trigonometri ke bentuk persamaan kuadrat trigonometri memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang identitas trigonometri. Jadi nanti jika ada bentuk trigonometri yang dalam bentuk persamaan kuadrat, jadi diharuskan untuk mencari himpunan penyelesaiannya, yaitu diharuskan untuk mengubah menjadi persamaan kuadrat. Nanti dari persamaan kuadrat bisa menggunakan pemfaktoran atau melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Oke, awal mula trigonometri ya. Sebelum kita membahas identitas trigonometri ya, sebelum kita membahas tentang identitas trigonometri, awal mulanya kita bahas terlebih dahulu di sini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu R. Di awal kita mempelajari trigonometri, kita akan mengenal tentang ya perbandingan trigonometri. Di mana perbandingan trigonometri, misalkan di sini ada sudut alfa. Masih ingat demi, sami, dan desa ya. Demi depan miring, sin A ya, sin B,
sin alfa sama dengan depan miring, depan Y per R. Kemudian cos alfa samping miring, depan miring, samping miring X per R, ya. Kemudian tangen desa depan samping Y per R. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri. Oke, setelah flashback kembali tentang perbandingan trigonometri, kita lanjutkan untuk menghasilkan sebuah identitas, dimana identitas itu nilainya 1. Setiap orang itu pasti di KTP-nya itu mempunyai identitas 1. Nah, kita kaitkan pada identitas trigonometri dengan perbandingan trigonometri dan teorema Pythagoras. Nah, kita ingat kembali materi tentang teorema Pythagoras. Jadi materi ini saling berkaitan. Oke, teorema Pythagoras masih berhubungan dengan segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras adalah panjang sisi terpanjang. Ini ya. Hasilnya yaitu kuadrat dari sisi terpanjang adalah kuadrat jumlah kedua sisi siku-sikunya. Jadi di sini sisi terpanjangnya itu adalah R kuadrat sama dengan penjumlahan kuadrat dua sisi siku-sikunya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini adalah teorema Pythagoras. R kuadrat sama dengan X kuadrat dibagi Y kuadrat. Oke, masing-masing dibagi dengan R, ya, karena identitas kan, kita mau mencari identitas, jati diri yang nilainya cuma 1. Nah, supaya R kuadrat ini dapat 1, bagaimana caranya? Ya dibagi dengan R kuadrat dibagi dengan R. Nah, dikasih kurung ini. Nah, karena matematika menganut hukum keadilan, sebelah kiri dibagi R, sebelah kanan pun harus dibagi dengan R. Nah, R kuadrat ditambah Y per R kuadrat. Nah, kita tukar posisinya. X per R kuadrat ditambah Y per R kuadrat sama dengan R per R kuadrat. X per R tetap ini ya, ditambah Y per R kuadrat. Nah, R dibagi R, kalau pembagian kok bentuknya sama, pasti nilainya 1 pangkat 2. Berarti di sini X per R pangkat 2 ditambah Y per R pangkat 2 sama dengan 1. Udah, ini identitas trigonometri. Kemudian bagaimana kita kaitkan dengan ini namanya identitas ya, 1 dan identitas. Nah, sekarang bagaimana kita mengaitkan dalam bentuk trigonometri. Nah, kaitannya kembali kepada perbandingan trigonometri. Kalian perhatikan X per R. Oh, ini adalah cos alfa pangkat 2 ditambah Y per R. Oh, ini Y per R sin alfa pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ini adalah salah satu bentuk identitas trigonometri. Nah, apakah bisa kita buktikan rumus ini? Matematika itu, ingat, matematika itu adalah ilmu pasti. Jadi kalau kanan ke kiri ada hasilnya, kiri ke kanan harus kembali ke bentuk semula, harus bisa dibuktikan. Mari kita buktikan bersama. Oke ya, pembuktian.
kebenaran rumus identitas trigonometri. Nah, hubungannya kita bisa meminta bantuan dari sudut istimewa. Oke, pastinya kalian sudah paham sudut-sudut istimewa ya. Oke, betul, sudut istimewa ya. Kita coba salah satu, kita ambil misalkan alfanya itu adalah 45 derajat. Berarti kita pakai cos alfa kuadrat ditambah sin alfa kuadrat, itu nilainya sama dengan 1. Pak Aris tarik ke atas supaya lebih luas lagi. Oke, alfanya 45 ya, kita masukkan cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Oke, maaf, ini dikuadratkan, tertinggal 1. 45 cos 45 berapa? Ya, betul, setengah akar 2 dikuadratkan ditambah setengah akar 2 dikuadratkan, nilainya sama dengan 1. Oke ya, kita kalikan setengah pangkat 2, 1/4 akar 4 ditambah, kalau masih bingung, setengah dipangkatkan 2, 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 itu 4, akar 2 pangkat 2 itu akar 4. Apakah nilainya sama dengan 1? Kita buktikan, 1/4 akar 4 itu 2, tambah 1/4 akar 4 itu 2, nilainya sama dengan 1. Tinggal kita kalikan, coret saja, tinggal 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Apakah 1/2 ditambah 1/2 itu 1? Kembali lagi ke materi SD, penjumlahan pecahan, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan 2/2. Apakah 2/2 sama dengan 1? Ya, betul, berarti ini lope, karena sehati, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, itu nilainya 1. Silakan kalian buktikan untuk sudut-sudut yang lain. Nah, pastinya pembuktian ini sudah terbukti kebenarannya. Ini adalah tentang identitas trigonometri. Salah satu bentuk identitas trigonometri adalah cos. Nah, ya, Pak Aris tuliskan. Nah, ini salah satu bentuk persamaan atau identitas trigonometri. Cos A pangkat 2 ditambah sin alfa pangkat 2 sama dengan 1. Penulisan ini juga boleh seperti ini, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat, salah, sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuknya. Oke, silahkan dipahami tentang identitas trigonometri. Oke, agar lebih jelas, mari kalian cermati beberapa contoh berikut. Pak Aris akan memberikan satu contoh untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri kuadrat ya. Nah, di sini soalnya yaitu cos kuadrat X dikurangi cos X dikurangi 2 sama dengan 0, dimana untuk syaratnya X nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0 derajat atau lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Oke, penulisan ini
penulisan ini juga boleh dirubah seperti ini, seperti yang di awal tadi Pak Ari sampaikan bahwa cos X itu cos kuadrat X bisa ditulis cos X pangkat 2 dikurangi cos X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan supaya nggak terlalu ribet, kita misalkan cos X ini dengan P. Nah, ini kita misalkan cos X ini kita ganti dengan P. Tujuannya apa? Tujuannya mempermudah kita untuk menerapkan persamaan kuadratnya. Apakah boleh? Tentu saja boleh. Dan nanti harus dikembalikan ke bentuk awalnya jika sudah ketemu nilai X-nya. Oke. Nah, cos X dengan P ya. Berarti ini setiap ada cos X ini kita ganti P, dan ini cos X juga kita ganti P, sehingga menjadi P pangkat 2 dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, disinilah persamaan kuadrat. Bagaimana kita menggunakan cara pemfaktoran? Pemfaktorannya bagaimana? Kita bikin dulu P, kita bikin tanda kurang aja. Nanti kalau misalkan disesuaikan, kalau misalnya butuh tanda tambah ya berarti coba jadi tambah. Oke, sama dengan 0. Ini depannya 1 ya. Syaratnya jika dikalikan A dikali B itu dapatnya negatif 2, sedangkan A ditambah B dapatnya ini negatif 1. Oke ya, jadi syaratnya, ini syarat ya. A dikali B itu hasilnya adalah ini, perkalian ini negatif 2, dan A ditambah B syaratnya adalah tengah-tengah ini. Karena P nya nggak ada angka berarti angka besar 1, depannya datanya negatif. Carilah perkalian yang mendapatkan negatif 2, yang dapatkan 2. Ada 1 kali 2 atau 2 kali 1. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti A dan B antara 1 dan 2 ya. Nah, tapi jika dijumlahkan ke A dan B ini dapatnya negatif 1. Berarti berapa? Anggap aja berarti ini kalau misalkan negatif 1 ya, 2 dikali negatif 1 nya negatif 2. Kalau 2 tambah negatif 1, 1 jawabnya salah. Berarti kalau ini, berarti kalau ininya negatif bagaimana? Negatif 2 dikali 1 nya negatif 2. Negatif 2 tambah 1 negatif 1. Berarti benar A dan B nya, A nya negatif 2, kemudian B nya 1. Berarti di sini kita bisa tentukan P dikurangi 2 dan P ditambah 1 dengan 0. Coba kalau kita kembalikan lagi, apakah hasilnya sama dengan P pangkat 2 negatif P dikurangi 2? Kita kalikan aja. P dikali P, P pangkat 2, P dikali 1 plus P, negatif 2 dikali P, negatif 2P, negatif 2 dikali 1, negatif 2 sama dengan 0. P pangkat 2, P dikurangi 2P, ini 1 dikurangi 2 ya negatif P lah, negatif 1. Kembali lagi kan, kembali lagi ke bentuk ini. Oke, berarti benar. Berarti bisa disimpulkan, oke, berarti di sini P dikurangi 2 kemudian P ditambah 1 sama dengan 0. Kita mencari himpunan penyelesaiannya, 1 P dikurangi 2 sama dengan 0, P sama dengan 2, atau P ditambah 1 sama dengan 0, P sama dengan negatif 1. Nah, dari sini mana yang memungkinkan? Mari kita cek. Tadi P tadi dimisalkan cos alpha ya. P itu sama dengan cos alpha. Nanti kita kembalikan. Kita kembalikan lagi. Cos alpha sama dengan P nya 2. Ada nggak cos yang nilainya 2? Tidak memenuhi ini ya.
tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, cos alfa sama dengan negatif 1. Adakah cos alfa yang nilainya negatif 1? Ada nggak cos yang nilainya 1? Lihat di sudut istimewa. Nah, ternyata nilai cos yang nilainya 1 adalah cos 0. Jadi nilai cos alfa sama dengan 1, yaitu 0. Nah, tapi di sini bukan 1 yang diminta negatif 1. Ingat kembali jembatan keledai yang sudah kita pelajari pada kegiatan sebelumnya, pembelajaran sebelumnya. Nah, ini kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Ingat 0, 90, 180, 270. Ini derajat, ada derajatnya, ada derajatnya, ada derajatnya. Kalau 1 kali putaran 360 derajat. Ingat, semua sindikat tangan kosong, berarti di kuadran 1 itu semuanya positif. Di kuadran 2 semua sin, hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran 3 hanya tangan yang bernilai positif. Kemudian di kuadran 4 cos yang nilainya positif. Nah, bagaimana selanjutnya untuk mencari yang nilainya negatif 1? Oke. Cos alfa yang nilainya negatif 1. Kita kembali lagi ke materi mencari sudut dengan bantuan sudut istimewa dengan bantuan jembatan keledai ini. Jika garisnya yang mendatar ini, dia nggak akan berubah. Kalau sin tetap sin, cos tetap cos. Kalau kita pakai yang ini, sin berubah cos, cos berubah jadi sin. Nah, kita pakai yang ini aja ya, pakai 180. Tadi cos 0 itu nilainya 1. Nah, cari yang mau negatif 1, berarti cos 180 dikurangi 0. Nah, ini kan sama dengan cos 180 ya. Cos 180 berarti kan. Nah, ini ini nilainya sama dengan cos 0 derajat. Nah, ingat aja cos 0 kan 1. Kemudian 180 kita lihat 180 ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Berarti cos 180 derajat itu nilainya negatif 1. Dari sini sudah diketahui bahwa himpunan penyelesaiannya yang memenuhi, tadi 2 nggak memenuhi karena nggak ada. Himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Nah, ini adalah 180 derajat. Apakah bisa dibuktikan? Ya, pastinya bisa lah. Kita kembali pada soal cos 2 ya, pembuktian ini ya. Untuk pembuktian kita bikin warna yang lain ya. Oke, pembuktiannya cos alfa, cos kuadrat alfa dikurangi cos alfa dikurangi 2 sama dengan 0. Apa benar nilainya 0 ya? Kita buktikan. Oke, soalnya betul. Alfanya dapat 180. Cos 180 derajat pangkat 2 dikurangi cos 180 dikurangi 2, apakah nilainya 0?
cos 180 tadi nilainya negatif 1 ya, pangkat 2 dikurangi cos 180 negatif 1 lagi dikurangi 2 apakah sama dengan 0? Negatif 1 pangkat 2 adalah 1, negatif kali negatif itu positif, 1 dikurangi 2, 1 tambah 1 2, 2 dikurangi 2 0. Terbukti. Oke, berarti soal ini terbukti benar dari pembahasan dari awal hingga akhir tadi. Silakan jika kalian belum paham, kalian lihat atau tonton videonya berulang-ulang dengan bantuan video pertama supaya lebih paham lagi. Semoga penjelasan dari Pak Guru kali ini, penjelasan dari Pak Haris kali ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.